Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa dalam pembelajaran kimia untuk kelas 12 MIPA semester ganjil dengan materi yang akan kita bawakan adalah elektrolisis bersama Deden Wahyudin dari Seman 1 Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, elektrolisis itu merupakan kebalikan dari sel Volta, di mana dalam elektrolisis itu adalah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Seperti di sini tertera pada gambar. Ini reaksi kimia ini tidak akan terjadi jika listriknya tidak ada. Tapi begitu listrik dimasukkan ke sini, maka akan terjadi reaksi kimia. Dan perbedaannya dengan sel Volta, di sini katodanya adalah negatif, sedangkan anodanya adalah positif. Reaksi pada elektrolisis itu dibagi tiga. Yang pertama, reaksi elektrolisis pada lelehan. Yang kedua pada larutan. Larutan dibagi dua, ada larutan yang tidak aktif, ada juga elektrodanya yang aktif. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada elektrolisis dengan elektrolit lelehan? Kita bisa lihat soal di bawah ini. Ini MgCl2, wujudnya liquid, artinya berupa lelehan. Dia akan terionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2 Cl-. Reaksi di katoda, ini Mg tetap mengalami reaksi reduksi. Bukan air tetapi Mg. Dan Cl juga mengalami reaksi oksidasi. Contoh soal berikutnya. Di sini kita bedakan, di sini ada lelehan, ada leburan. Dalam soal ini, tuliskan reaksi sel elektrolisis lelehan atau leburan sama aja ya. Kita lihat. Bagaimana ini MgCl mengalami reaksi di katoda, di sini Mg mengalami reduksi, Cl juga mengalami oksidasi. Bagaimana dengan besi? Nah, besi juga ternyata sama. Cuma di sini besi FeO menghasilkan 2 Fe 3+ dan 3 oksigen 2-. Di sini oksigenlah yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi dalam bentuk lelehan itu, baik di katoda maupun di anoda, katoda dan anodanya lah yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, berikutnya reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Kita lihat sekarang. Nah, bagaimana jika dalam bentuk cairan atau lelehan yang terjadi? Ini yang tadi kita udah dibahas juga, bahwa kalau dalam bentuk lelehan atau cairan, maka katoda dan anodanya lah yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi jika reaksi tersebut terjadi pada larutan? Nah, reaksi di katoda kita harus mengikuti aturan seperti ini. Jika ada ion dari golongan 1A, 2A, aluminium, dan Mn, maka airlah yang mengalami reaksi reduksi. Tapi jika kationnya itu selain ini, maka kationnya lah yang akan mengalami reaksi reduksi. Dan berikutnya untuk asam, maka asam sendirilah yang akan mengalami reaksi reduksi. Ini reaksi yang terjadi dalam bentuk larutan. Berikutnya reaksi di anoda. Apa yang terjadi di anoda jika dia lakukan elektrolisis? Yang pertama adalah jika ada ionnya sisa asam oksi seperti SO4NO3, maka airlah yang mengalami reaksi oksidasi. Berikutnya, jika ada ion sisa asam non-oksi seperti FCl-BrI, maka FCl-BrI itulah yang akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, bagaimana kalau ionnya basah? Maka OH- lah yang mengalami reaksi reduksi. Ya, maka OH- lah yang akan mengalami reaksi oksidasi. Contoh soal, kita lihat, tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl. Ini kata-katanya larutan, bukan lelehan, bukan leburan. Kita lihat penyelesaiannya. NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Kationnya adalah golongan 1A. Tadi disebutkan bahwa kalau kationnya golongan 1A, maka airlah yang akan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan kalau sisa asamnya adalah
golongan 7A FCl-BrI, maka FCl-BrI itulah yang akan mengalami reaksi oksidasi. Sehingga reaksi lengkapnya elektrolisis adalah seperti berikut ini. Nah, sekarang bagaimana kalau CuSO4 dengan elektroda PT? Elektroda platina, elektroda PT itu ternyata adalah merupakan elektroda tidak aktif. Maka di sini yang berpengaruh di sini adalah untuk anion. Di sini anionnya adalah SO4, di mana SO4 itu adalah sisa asam oksi, maka airlah yang akan mengalami reaksi oksidasi. Oke, itulah yang bisa disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.